Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 Bantaeng kelas 8A kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses pencernaan manusia. Hai, perkenalkan aku Nadine Alfaira. Aku berperan sebagai mulut. Aku dapat menghancurkan makanan sehingga ukuranku lebih kecil kebetulan ke dalam perut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam perut. Fungsiku adalah di dalamku terdapat alat-alat proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaanku adalah gigi, lidah, dan kelenjar lidah atau air liur. Di dalam ronggaku terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik atau kimiawi. Setelah itu, makanan akan turun ke kerongkongan atau esofagus. Hai teman-teman, saya Humaira Nurwahdania dari kelas 8A kelompok 3. Saya berperan sebagai kerongkongan. Saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di dalam kerongkongan dan fungsinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan di mana terletak kerongkongan. Kerongkongan terletak di antara mulut dan lambung, yaitu sesudah mulut dan sebelum lambung. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau biasa disebut kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerak remas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut sebagai peristaltis. Dan panjang kerongkongan ada sekitar 20 cm loh. Dan yang saya tahu, fungsi pertama kerongkongan adalah sebagai penghubung mulut dan lambung. Baiklah, itu yang saya bisa sampaikan. Kita lanjut ke lambung. Terima kasih. Hai, perkenalkan aku Lampung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke dalam diriku. Aku mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Selain mengolah, menyimpan, dan menyingkirkan zat berbahaya, aku juga berfungsi untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andis Musna. Saya berperan sebagai usus halus. Aku adalah usus halus. Aku berada di dalam perut, di tempat pencernaan makanan dan minuman. Selain mencerna makanan dan minuman, aku dapat memecah dan menyerap nutrisi makanan dan minuman yang dikonsumsi, seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang diserap akan mengalir ke dalam darah. Makanan yang kalian makan diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukarase, laktase, dan lipase. Setelah itu, aku akan menyerap nutrisi dan sisa-sisa makanan yang mengalami pembusukan di dalam usus besar. Aku memiliki ukuran sekitar 2 meter dan diameter 2 cm. Hai, perkenalkan nama saya Lorina Dila Aflilia. Saya berperan sebagai rektum. Fungsi rektum adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Enzim yang ada pada rektum yaitu amilase, trypsin, dan lipase. Hai teman-teman, nama saya Talita Lutfiana berperan sebagai anus. Saya merupakan organ terakhir dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 3,5 sampai 5 cm. Saya berfungsi sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau bisa juga disebut dengan buang air besar. Audio Jungle.